Halo, kalian pernah lihat nggak rumah yang bagus dengan dinding yang terbuat dari marmer Itali atau lampu kristal mewah Eropa, lalu berpikir, wah ini keren banget. Dan nggak ada yang salah sebenarnya dengan hal tersebut. Memang secara alami manusia kita ingin punya gedung atau rumah dengan ruangan yang terbaik, dengan material yang terbaik kan? Tapi kamu tahu nggak kalau marmer Itali itu butuh maintenance yang cukup rumit loh, istilahnya penyegelan. Jadi setiap 6-12 bulan, marmer itu harus dilapisin, di-maintenance lah, dibersihkan, dan kemudian dipoles supaya tetap kinclong. Harganya mau tahu nggak? Sekitar 50-150 ribu per meter persegi. Dan kalau kita hitung-hitungan nih, misalnya ukuran dinding kalian 20 meter persegi, dan biayanya 100 ribu per meter perseginya. Kan bisa habis sekitar 2 juta rupiah ya, per 6 bulan tuh. Misalnya lampu kristal, butuh pembersihan juga kan, dan kadang kita masangnya di plafon yang sangat tinggi, sehingga harus pakai jasa profesional untuk membersihkannya dari debu. Biayanya bisa aja 500 ribu sampai 2 juta rupiah per sesi. Belum lagi ganti bolamnya, yang bisa-bisa mencapai mungkin 150 ribu per unitnya. Lumayan mahal ya, ngerawat dinding dan lampu doang. Padahal kita masih harus bayar listrik, pajak, dan lain-lainnya. Bisa jadi cukup boncos. Ada solusi terhadap hal-hal seperti ini yang masih jarang terlihat, yaitu arsitektur hijau. Arsitektur hijau itu bukan berarti kita harus banyakin tanaman di gedung. Ada sebuah proyek di China yang namanya Green Housing Project, di mana bangunannya terselubung oleh banyak tanaman seperti tumbuh liar. Tapi hal ini kadang bisa jadi masalah baru ya, karena bisa aja akar atau serangga atau hal-hal lain yang bisa datang dan menyebabkan bangunan kita jadi malah kurang nyaman gitu. Nah, jadi apa itu arsitektur hijau? Ini adalah sebuah contoh ruang makan di kantor kami. Karena ruangan ini hanya dipakai selama jam kerja, yaitu siang hari, bagaimana kita bisa membuat ruangannya menjadi terang sepanjang hari tanpa harus menyalakan lampu. Ini disebut skylight, dan ini adalah salah satu strategi untuk memberi pencahayaan alami dan strategi penghematan listrik di sebuah bangunan gitu. Dan hal ini jauh lebih efisien karena hanya memanfaatkan tenaga matahari. Ini adalah salah satu contoh arsitektur hijau di mana kita bisa mengintegrasikan alam dan bangunan. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021, ada sekitar 6 parameter bangunan gedung hijau. Jadi, kita sebenarnya nggak bisa main-main karena ada sistem penilaiannya dan ada juga peringkatnya loh. Untuk sebuah bangunan disebut bangunan gedung hijau atau arsitektur hijau. Yang pertama itu adalah pengolahan tapak, yang kadang juga disebut strategi pasif dalam desain. Dalam aspek ini kita harus memperhatikan orientasi bangunan. Misalnya nih, kalau bangunan di negara tropis seperti kita, itu sisi bangunan yang terpanjangnya harus menghadap utara atau selatan ya, supaya nggak terpapar matahari pagi dan sore yang terik banget. Beda kalau kita tinggal di negara-negara Eropa atau di belahan bumi utara dan selatan, itu beda lagi arah hadap bangunannya. Selain itu, kita juga harus menyediakan sekitar 30-50% area hijau pada lahan bangunan kita. Dan ini kembali lagi ke peraturan yang berlaku di setempat. Oke, parameter kedua, efisiensi energi. Sebuah bangunan gedung hijau harus mencapai efisiensi energi. Dan ini kita capai dengan memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah selubung bangunan. Selubung bangunan itu seperti dinding ya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sistem AC dan kelistrikannya juga. Nah, kembali lagi ke selubung bangunan tadi, itu seperti kulit kita yang menghantarkan panas dari luar ke dalam bangunan. Kalau kita bisa membuat strategi di mana bangunan kita terasa nyaman suhunya dengan memilih dinding atau selubung bangunan yang benar, itu kita bisa hemat banyak banget energi, karena artinya kita tidak perlu mendinginkan bangunan kita terlalu banyak dan menggunakan energi listrik yang terlalu banyak. Nah, ini juga kaitannya dengan sistem ventilasi dan AC. Kedua sistem ini adalah salah satu hal yang mengkonsumsi energi sangat banyak dalam bangunan. Yang ketiga, konservasi air. Sebuah bangunan gedung hijau harus menerapkan sistem pengolahan air yang efisien.
termasuk penggunaan alat hemat air, memasang keran, sensor otomatis, dan juga bisa menciptakan sistem drainase berkelanjutan. Artinya kita harus bisa memanfaatkan air hujan dan mengolahnya kembali untuk bisa digunakan kembali. Dan juga kita harus mempunyai strategi bagaimana kita meresapkan air ke dalam lahan bangunan kita supaya tidak membanjiri kota atau kawasan di sekitar bangunan kita. Parameter keempat adalah kualitas udara dalam ruang. Ini artinya kita harus memastikan kualitas udara dalam ruangan baik untuk kita dan mendukung kesehatan kita. Contohnya, pengendalian asap rokok dan adanya udara alami dan penggunaan AC. Ini semua ada ketentuannya dalam bangunan gedung hijau, yang tentunya mendukung kesehatan kita sebagai manusia juga. Parameter kelima adalah penggunaan material ramah lingkungan. Dalam hal ini, kita harus pilih material bangunan dengan baik dan bijaksana, seperti contohnya marmer Itali tadi. Beberapa bahan bangunan bahkan sudah ada sertifikat ramah lingkungannya, atau yang disebut eco-labeling. Yang paling penting, jangan pilih material yang beracun untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar ya. Strategi keenam, pengelolaan sampah. Ini adalah salah satu aspek penting karena beberapa kota di negara kita ini sudah darurat sampah. Kita harus menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah. Kalau ada sistem pencatatannya, lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pengelolaan air limbah. Sebaiknya air limbah diolah dulu sebelum dibuang ke saluran kota. Selain itu, yuk manfaatkan air hujan. Jumlah air hujan kita itu sangat banyak dan tinggal disalurkan, difilter, dan dimanfaatkan ulang untuk banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya untuk siram toilet, menyiram tanaman, cuci mobil, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Ingin belajar lagi tentang arsitektur hijau atau bangunan gedung hijau? Tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe. Bye!